Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fauzan Aditya Malewaya atau biasa dipanggil dengan Ojang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu fenomena sosial yang menurut saya cukup penting dan cukup familiar, terutama bagi para kaum muda-mudi di luar sana yang kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari yang namanya media sosial. Entahkah itu Facebook, TikTok, Instagram, atau bahkan Twitter ya. Nah, lalu apa pembahasan kali ini? Apa hubungannya dengan media sosial atau bahkan kaum muda-mudi yang saya maksud kali ini? Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita perlu untuk mengetahui bahwa tidak ada salahnya kaum muda-mudi ini berinternet maupun menggunakan media sosial tadi. Cuman ada beberapa masalah fundamental yang menurut saya sudah bisa dibilang seperti sudah menjadi makanan sehari-hari untuk kaum muda-mudi ini atau kaum Gen Z ini. Apakah hal tersebut? Hal tersebut adalah penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari mereka atau bahkan kehidupan bermedia sosial mereka. Kenapa bahasa menjadi masalah yang cukup fundamental atau cukup penting ya di penggunaan media sosial ini? Oke, saya paham. Bahasa ini perlu kita ketahui adalah sarana untuk berkomunikasi antar individu untuk menyampaikan maksud dan tujuan tertentu. Tentu, bahasa di setiap negara atau setiap daerah memiliki ketentuannya masing-masing. Contohnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam ranah formal, tentu kita harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang jelas, kalimat efektif, dan berbagai format-format lainnya yang harus diterapkan. Namun hal ini berbeda di penggunaan media sosial. Dan hal ini menurut saya cukup melenceng dan menimbulkan banyak istilah baru di kalangan muda-mudi ini. Contoh istilah baru yang mungkin sedang ngetren atau apalah, itu adalah seperti kayak bestie dan healing dan lain-lainnya. Istilah-istilah baru semacam itu yang menurut saya ini sebenarnya bukan sebuah masalah ya. Cuman yang menjadi masalah di sini adalah munculnya juga ujaran kebencian atau bentuk bullying baru, yaitu cyberbullying ya namanya. Cyberbullying ini adalah bentuk pembulian atau perundungan di ranah online. Tentu hal ini menyebabkan banyak sekali masalah-masalah baru, terkhusus untuk anak muda yang mungkin belum cukup umur untuk bermain media sosial. Untuk sekedar memegang handphone saja menurut saya belum cukup umur. Karena dengan banyaknya kasus perundungan secara online, saya mengambil sumber dari detik.com yang sumbernya bisa saya tampilkan di sini. Menurut detik.com, di sini dalam kasusnya Sumatera Selatan ya, ada beberapa pemuda yang dia ini memberikan ujaran kebencian terhadap orang lain di media sosial. Tentu hal ini bukanlah hal yang terpuji, ini adalah hal yang buruk. Namun entah mengapa banyak muda-mudi sekarang yang menganggap hal ini itu tidak terlalu berefek atau terlalu berdampak kepada kehidupan orang di real life atau di kehidupan nyata. Tapi menurut saya hal ini tentu sangat berpengaruh. Apalagi yang menjadi korban ini atau yang menjadi target cyberbullying ini biasanya adalah anak-anak muda yang masih berusia sangat muda. Biasa di kisaran antara 12 hingga 17 tahun. Dia yang mana usia ini tuh adalah usia yang labil atau masih rentan terhadap
banyaknya informasi atau pun pembulian yang terjadi di media sosial. Mereka masih sangat labil. Dan hal ini jika sudah semakin parah atau sudah sangat parah akan berujung kepada bunuh diri ya bagi korban, dan ini tentu adalah hal yang sangat tidak patut untuk kita lakukan juga. Apalagi orang-orang yang membuli di media sosial hanya bersekedar berdalih dengan alasan lah ini kan hanya media sosial, ini kan hanya ranah online. Kenapa mereka tidak membiarkannya begitu saja, begitu loh. Tentu hal ini bukanlah hal yang benar yang harus dilakukan oleh mereka ya. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara atau solusi yang perlu kita lakukan agar menghindari cyberbullying. Tentunya tidak menjadi salah satu dari pelaku dari cyberbullying ini ya. Cara yang bisa kita lakukan adalah bisa dengan cara memfilter atau tidak menggunakan sama sekali kata-kata yang mengandung ujaran kebencian. Seperti misalnya banyaknya kata-kata toksik atau kata-kata kasar yang sering kali kita lihat atau dengar di media sosial. Itu bisa kita filter atau tidak kita gunakan sama sekali. Lebih bagusnya seperti itu untuk menghindari adanya hal-hal buruk lainnya. Menurut saya hal ini adalah hal yang paling utama. Kemudian kita bisa dengan memperhatikan penggunaan media sosial anak-anak dan generasi muda kita. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, terima kasih.